Bayangkan suatu pagi Anda bangun, membuka berita, dan mendapati satu kalimat besar terpampang di layar ponsel. Indonesia resmi masuk resesi. Di balik kalimat itu, jutaan kehidupan berubah. Mesin-mesin produksi di pabrik melambat, kantor-kantor sepi, jalanan lengang, dan antrian di depan lowongan kerja mulai mengular. Di rumah, keluarga mulai menghitung ulang pengeluaran, mengencangkan ikat pinggang, dan berharap harga beras tidak naik minggu depan. Resesi bukan istilah yang jauh dari kehidupan kita. Ini bukan cerita ekonomi yang hanya dipahami para analis. Ini adalah sebuah realitas pahit yang dapat terjadi kapan saja, dan efeknya langsung terasa di dapur kita, di rekening bank kita, dan bahkan dalam cara kita memandang masa depan. Resesi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi suatu negara menyusut dalam 2 kuartal berturut-turut. Namun sesungguhnya, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar angka negatif dalam grafik pertumbuhan. Di permukaan, resesi terlihat seperti perlambatan, konsumsi menurun, produksi menyusut, investasi melambat. Tapi di balik itu semua, resesi adalah badai diam-diam yang bisa merobohkan pondasi perekonomian rumah tangga, membuat bisnis kecil gulung tikar, dan meruntuhkan mimpi jutaan orang. Bagi mereka yang hidup dari gaji ke gaji, resesi bukan hanya ancaman statistik, ini adalah krisis yang bisa menghapus rasa aman dan harapan. Indonesia pernah mengalami masa-masa gelap ini. Tahun 1998 adalah contoh paling nyata. Krisis moneter yang dipicu dari luar negeri berubah menjadi krisis multidimensi di dalam negeri. Nilai rupiah runtuh, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meroket, demonstrasi merebak di mana-mana, dan tak lama kemudian, presiden pun jatuh. Resesi bukan hanya soal uang. Ia juga bisa mengubah peta politik dan sosial sebuah negara. Kita juga melihatnya kembali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda. Dalam waktu singkat, seluruh sektor terhenti. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, bisnis rontok, maskapai tidak terbang, dan pasar tradisional lengang. Saat itu, bantuan pemerintah memang datang. Tapi bagi sebagian rakyat kecil, bantuan itu datang terlambat. Banyak yang sudah kehilangan pekerjaan terlebih dahulu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi jika Indonesia masuk resesi hari ini, di tahun-tahun setelah pandemi, ketika semua orang berharap masa sulit telah berakhir? Hal pertama yang akan terjadi adalah gelombang pemutusan hubungan kerja. Perusahaan-perusahaan, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, dan elektronik, akan memangkas karyawan untuk bertahan hidup. Tidak hanya perusahaan besar, UMKM pun akan ikut terdampak. Banyak yang tak punya modal cadangan untuk menahan kerugian selama berminggu-minggu. Dalam kondisi ini, tidak hanya buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pekerja kantoran, guru les, sopir ojek online, hingga pelaku industri kreatif. Setelah PHK massal, efek domino pun dimulai. Daya beli masyarakat turun drastis. Orang-orang akan mengurangi konsumsi, hanya membeli kebutuhan pokok, dan menunda segala bentuk pengeluaran lain. Restoran mulai kehilangan pelanggan. Mal menjadi sepi. Pasar tradisional pun ikut terdampak. Penurunan permintaan ini menyebabkan produsen menurunkan produksinya, yang kembali berdampak ke lapangan kerja. Kemudian, tekanan harga mulai terasa. Di satu sisi, biaya produksi bisa meningkat karena gangguan pasokan. Di sisi lain, harga-harga bisa turun karena permintaan yang lemah. Inilah yang disebut inflasi atau deflasi, dua-duanya sama-sama mengancam stabilitas ekonomi. Dalam inflasi, masyarakat yang sudah kesulitan akan makin menderita karena harga-harga naik. Sedangkan dalam deflasi, perusahaan kesulitan bertahan karena barang tak laku dijual. Krisis ekonomi juga membuat nilai tukar rupiah melemah. Investor asing menarik dananya, lalu lari ke negara yang dianggap lebih aman. Rupiah pun anjlok, impor menjadi mahal, harga bahan baku melonjak, dan beban utang luar negeri dalam bentuk dolar meningkat. Dalam skala nasional, ini memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan anggaran negara. Pemerintah kemudian dihadapkan pada dilema. Di saat pendapatan negara menurun karena pajak dari perusahaan dan masyarakat menyusut, negara justru dituntut untuk menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar. Dana untuk bantuan sosial, subsidi pangan, program padat karya,
dan proyek infrastruktur harus ditingkatkan. Akibatnya, defisit anggaran melebar. Pemerintah terpaksa berutang lebih banyak atau memangkas anggaran di sektor lain. Respons biasanya datang dalam bentuk stimulus fiskal dan moneter. Secara fiskal, pemerintah bisa memberikan bantuan langsung tunai, mempercepat pembangunan proyek publik untuk menciptakan lapangan kerja, atau memberikan keringanan pajak bagi UMKM. Secara moneter, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pinjaman. Tapi dalam kondisi resesi, orang justru enggan berutang, bahkan ketika bunga rendah. Ketakutan akan masa depan membuat masyarakat lebih memilih menyimpan uang daripada menggunakannya. Yang sering tidak disadari, resesi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Tekanan dalam rumah tangga meningkat. Ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan, suasana di rumah berubah. Anak-anak tidak lagi bisa melanjutkan sekolah seperti biasa. Biaya kesehatan sulit dijangkau. Masalah mental seperti stres, depresi, dan kecemasan meningkat secara signifikan. Dalam sejarah, lonjakan angka bunuh diri seringkali menjadi indikator gelap dari sebuah resesi yang terlalu lama. Resesi juga membuka peluang meningkatnya ketimpangan sosial. Mereka yang kaya bisa bertahan bahkan membeli aset dengan harga murah. Tapi yang miskin semakin terjepit. Ketimpangan inilah yang bisa menjadi bom waktu, menciptakan konflik horizontal, kejahatan, dan radikalisasi. Di sektor publik, pelayanan bisa terganggu. Rumah sakit kekurangan anggaran. Sekolah-sekolah mengalami pemotongan dana operasional. Pemerintah daerah kesulitan membayar gaji pegawai tepat waktu. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan publik terhadap negara bisa menurun drastis. Beberapa negara pernah mengalami resesi dalam skala yang menghancurkan. Argentina contohnya, yang berkali-kali masuk resesi dan mengalami hiperinflasi. Venezuela, negara kaya minyak, kini terjebak dalam kemiskinan ekstrem akibat krisis ekonomi yang dibiarkan membusuk. Yunani, negara Eropa, harus mengalami pemotongan gaji besar-besaran dan unjuk rasa bertahun-tahun demi menyelamatkan anggaran negara. Indonesia tidak ingin ke arah itu, tapi ancamannya nyata, terutama jika kombinasi faktor global dan domestik memperparah situasi. Ketegangan geopolitik, krisis pangan dunia, konflik energi, dan perubahan iklim bisa mempercepat laju kemerosotan. Dan jika stabilitas politik dalam negeri terganggu, investor bisa kehilangan kepercayaan dalam waktu singkat. Namun, tidak semua resesi berubah menjadi bencana. Sejarah juga mencatat banyak bisnis besar lahir di tengah krisis. Perusahaan seperti Uber, WhatsApp, dan Airbnb justru tumbuh di tengah krisis keuangan global ke-2008. Kenapa? Karena saat krisis, kebutuhan berubah. Dan siapa yang bisa membaca perubahan itu akan selangkah lebih maju. Itulah sebabnya, penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri. Jangan menunggu sampai resesi datang baru mengambil langkah. Siapkan dana darurat setidaknya untuk kebutuhan 3-6 bulan. Kurangi utang konsumtif. Jika memungkinkan, cari sumber penghasilan tambahan bisa dari pekerjaan lepas, jualan online, atau keahlian baru. Keterampilan digital menjadi penting. Di saat lapangan kerja tradisional menyempit, banyak peluang terbuka di dunia daring menjadi freelancer, content creator, virtual assistant, atau dropshipper. Teknologi bisa jadi penyelamat jika dimanfaatkan dengan cerdas. Bagi mereka yang memiliki sisa modal, resesi justru bisa jadi saat terbaik untuk berinvestasi. Harga saham dan properti bisa anjlok, tapi ingat, investasi hanya boleh dilakukan dengan dana dingin, bukan uang yang akan dipakai dalam waktu dekat. Pilih instrumen investasi yang sesuai profil risiko dan pastikan terlindungi dari volatilitas berlebihan. Peran pemerintah juga sangat krusial. Kunci utama adalah kecepatan dan ketegasan. Jangan menunda intervensi. Transparansi informasi sangat penting agar masyarakat tetap tenang dan percaya. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta harus ditingkatkan. Negara harus hadir, tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tapi juga sebagai koordinator yang memfasilitasi pemulihan. Indonesia punya potensi besar untuk bangkit jika semua pihak bergerak bersama. Kita punya sumber daya, pasar domestik yang kuat, dan masyarakat yang resilient. Tapi kekuatan itu harus dikelola dengan cerdas. Jangan mengulangi kesalahan masa lalu.
Krisis bukan akhir, tapi ia adalah titik ujian. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa beradaptasi, dan siapa yang mampu memimpin jalan keluar. Masa depan tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi semata, tapi oleh bagaimana kita meresponsnya hari ini. Jangan tunggu krisis datang baru sadar pentingnya cadangan keuangan. Jangan menunda belajar hal baru sampai pekerjaan lama hilang. Jangan biarkan ketidakpastian membuat kita lumpuh. Karena dalam setiap resesi, ada dua pilihan, menyerah atau bertumbuh. Kita semua punya peran. Pemerintah, pelaku usaha, pekerja, pelajar, ibu rumah tangga semua bisa ikut membentuk ketahanan ekonomi. Mungkin kita tak bisa menghindari resesi, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar tidak dihancurkan olehnya. Itulah bedanya negara yang pulih dan negara yang runtuh.